Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi' fi fadilatis siwak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwaki khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. Al-babu, bab atau halaman sabi', halaman ketujuh. Fi di dalam fadilah keistimewaan siwak, yaitu bersiwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatani, 2 rakaat, bisiwaki, bersiwak, khairun, lebih baik, min dari sab'ina rakaatan, 70 rakaat, bi ghairi siwak, tanpa bersiwak. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan sholat 2 rakaat, sebelum dia sholat 2 rakaat dia melakukan siwak, bersiwak, yaitu membersihkan mulutnya dengan cara sikat gigi kalau di Indonesia, itu lebih baik daripada orang yang sholat 70 rakaat tanpa bersiwak, tanpa bersikat gigi, tanpa membersihkan mulutnya. An-nazafatul minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi Allah suka yang bersih-bersih, Allah suka yang wangi-wangi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, di bulan suci Ramadan ini kita wajib kudu bersih. Ya, karena kalau orang yang bersih, insya Allah jauhi dari segala penyakit. Makanya kalau kita habis sahur, buru-buru kita sikat gigi, berbersih. Ya. Kalau orang bersih itu insya Allah sebagian daripada iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaki matharatu lil fami mardatun lirabbi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna, karena sesungguhnya siwaki, bersiwak itu, matharatu, mensucikan, lil fami, mulut, mardatun lirabbi, dan Allah meridoi. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orang yang bersiwak, orang yang rajin membersihkan mulutnya dengan cara sikat gigi, ya, kalau di Indonesia sikat gigi, kalau di Arab bersiwak, maka sesungguhnya Allah itu ridho, Allah itu senang kepada kita. Jadi kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah apapun yang kita minta, apapun hajat kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunnanil mursalin, al-haya'u wal khilmu wal hijamatu was-siwaku wat ta'atturu wa kasyratun azwaj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatun, ada 6 hal, min dari sunnanil mursalin, sunnahnya para rasul. Yang pertama, al-haya'u, mempunyai rasa malu. Rasa malu kepada siapa?
yang pertama mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau nyari teman, kita mau nyari saudara, kita mau nyari keluarga, carilah saudara-saudara kita yang mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mempunyai rasa malu kepada Allah, niscaya insya Allah dia akan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Begitupun sebaliknya, kalau ada saudara kita, ada keluarga kita, sholat kagak, puasa kagak, sedekah kagak, tapi biasa-biasa aja, seakan-akan dia nggak punya dosa, seakan-akan dia nggak bersalah kepada Allah. Nah, orang-orang kayak gitu kudu kita jauhin. Karena bahaya, Allah aja udah dihianatin, apalagi kita sebagai temennya, apalagi kita sebagai saudaranya. Maka kalau kita mencari bergaul kepada seseorang, bergaulah kepada orang yang soleh dan soleha. Insya Allah teman-teman yang soleh dan soleha, saudara yang soleh dan soleha, insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Ya, jadi rasa malu itu sebagian adalah perhiasan iman. Iman itu adalah telanjang, enggak berpakaian. Pakaian iman adalah takwa. Perhiasan iman adalah mempunyai rasa malu dan buahnya adalah ilmu. Maka kalau orang yang mempunyai rasa malu, terutama mempunyai rasa malu kepada Allah, berarti dia mempunyai iman. Lalu yang kedua, wal hilmu, yaitu bijaksana, berbicara dengan cara bijaksana. Nah, ini salah satu sunnah Rasul, menyampaikan segala sesuatu itu dengan cara bijaksana, yang membuat orang senang, membuat orang bahagia. Ucapan kita, tutur kata kita harus diatur dengan serapih mungkin, sebaik mungkin. Jangan sampai ucapan atau perkataan kita menyebabkan orang itu sakit hati. Maka wal hilmu adalah ucapan bijaksana, salah satu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, wal hijamatu, bekam. Jadi kalau zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang sakit, orang yang kurang sehat, itu dibekam, diambil darahnya, darah kotor itu dibuang, ya, otak-otak pikiran kotor itu dibuang itu, ya, dengan cara bekam. Itu salah satu sunnah Rasul. Tapi ingat, kalau kita ingin bekam kepada orang-orang yang profesional, orang yang ahlinya, jangan sekedar orang cuman sekedar bisa, ntar bukan tambah sehat, malah jadi nambah penyakit. Lalu yang keempat, wasiwaku, yaitu bersiwak. Nah, ini bersiwak, membersihkan gigi, membersihkan mulut kita dengan cara bersiwak. Insya Allah dengan bersiwak ini adalah salah satu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, watta'aturu, memakai wangi-wangian. Nah, kita memakai wangi-wangian karena Allah suka dengan wangi-wangi bersih, enak. Tapi juga jangan berlebihan juga. Kalau pakai minyak wangi sebotol dipakai buat badan doang, bukan malas sedep, malah puyeng baunya. Kalau orang yang kagak pernah pakai minyak wangi, badannya bau, jarang mandi, waduh, itu mah udah tipe-tipe orang-orang yang jorok. Buat dirinya aja dia jorok, bagaimana dia bisa ngurusin orang lain, memperhatikan orang lain, dirinya aja nggak keurus. Bau, ada yang baunya sampai pahit gitu. Makanya ini memakai wangian salah satu kebersihan, salah satu
sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir atau yang keenam, wa kasratun azwaj, wa kasratun, dan perbanyaklah azwaj, istri-istri. Nah, ini dia nih. Ini buat para kaum laki-laki ini senangnya ini. Minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Salah satu kutipan ayat yang Allah perintahkan bahwasanya carilah istri-istri kamu 2, 3 atau 4. Tapi kalau mampu, ya. Nabi Sulaiman istrinya 100. Pokoknya para nabi, para rasul istri banyak bukan karena nafsu, tapi karena untuk tujuan berdakwah. Yang pertama untuk menyatukan antara musuh dengan umat muslim dan mengajak untuk beriman. Dan juga menyelamatkan anak-anak yang para suaminya gugur di medan perang, akhirnya perempuan-perempuan itu dimusuhi, diremehkan. Bisakah kita untuk berlaku adil? Kalau nggak bisa berlaku adil, cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak.